yang udah percaya bahwa saya nipu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dia cuma percaya. Tapi kalau sampai kemudian dia ikut menyebarkan bahwa saya ini penipu, itu juga akan kita hajar lagi. Itu biarin dah. Sian wali-wali santri, sian santri-santri. Enggak, sekarang mah udah saya udah mau belajar juga dari Mas Dedi gitu di Corbuzier tuh. Enggak, sekarang mah pokoknya yang rese langsung kita laporin begitu aja dah. Selesai urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua kawan-kawan yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya udah saatnya saya melaporkan balik ke kepolisian. Udah saya perhitungkan segala sesuatunya. Dari 2014 saya selalu mengalah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah 2020. Masih juga kemudian menyerang saya dari berbagai sisinya, orang-orang yang selalu menyerang saya dan mengatakan saya pembohong, penipu dan lain sebagainya. Membuatkan buku tentang saya dengan berbagai judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Saya insya Allah akan melaporkan balik seluruh orang-orang yang sudah berbuat seperti itu kepada kepolisian. Saya mendengar mereka juga melaporkan saya ke pengadilan negeri untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Moya Vidi yang disebut bukan proyek saya, bukan milik saya. Itu milik kawan-kawan saya yang dulu ketika kemudian patungan usaha kita niatkan sebagai kebangkitan Indonesia berjamaah. Kebangkitan kemudian umat yang bersatu melawan kapitalis, melawan orang-orang yang kemudian mengambil hak-hak umat, mencoba berdiri bagaimana kemudian semua opportunity bisa diambil, direbut oleh umat. Sebuah kekuatan yang dimana kemudian umat berkumpul, tidak ada satupun kemudian proyek-proyek di dalam negeri, usaha-usaha di dalam negeri, bisnis-bisnis di dalam negeri yang kemudian tidak milik umat. Semuanya milik umat. Di saat yang bersamaan kemudian ada kawan-kawan dekat saya yang kemudian membangun Moya Vidi. Saya datang, tapi pada saat itu kira-kira 11-12 atau deketan dengan patungan usaha yang Hotel City. Lalu patungan usaha Hotel City itu punya saya. Dan masih berdiri hotelnya sampai sekarang. 2 tower. Nggak ada yang nggak jalan. Semuanya jalan. Bahwa usaha belum menguntungkan. Ya memang usaha ya begitu. Tapi hotelnya sudah berdiri. Dan setiap yang mengambil dana patungan usaha tidak ada yang kemudian saya tidak berikan. Semua saya berikan. Bahkan saya berikan keuntungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun saya bilang Hotel City ini lambang bahwa bersatunya umat, kemudian berdiri ini hotel. Bukan soal untung dan rugi, tapi ini sekali lagi lambang. Kalau umat bersatu luar biasa. Kalau umat bersatu akan besar. Banyak yang kemudian dikompor-komporin, akhirnya kemudian menarik dananya. Saya nggak keberatan, dan bismillah saya bilang, diatur ya pengembaliannya. Karena ya bayar bagaimana kemudian kita punya duit, kadang ada, kadang tidak ada. Tapi secara Hotel City-nya berdiri, nggak ada cerita bohong-bohong. Silakan datang ke Hotel City di Tangerang, di googling aja Hotel City Horizon Tangerang. Nah, yang operate juga Horizon, bukan sembarang operator. Dan Horizon kemudian bahkan mengajarkan saya dan kami semua untuk bismillahirrahmanirrahim bisa sendiri mengoperasikan Hotel City itu. Nah, bersamaan dengan Hotel City patungan usaha, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada Moya Vidi. Ada seorang ibu di Magelang yang punya tanah, kemudian kawan saya Mas Arjun dan Mas Arjanto membangun apartemen di sana. Lalu karena teman dekat mengelola pesantren Darul Quran Solo juga, orang baik, orang yang berkhidmat dengan Quran,
orang yang berkhidmat dengan agamanya Allah, orang baik, orang yang berkhidmat untuk kemudian anak-anak yatim, anak-anak asuh, orang-orang yang berkhidmat untuk kemudian orang-orang yang memang punya sedikit duitnya, lalu menjadi santri Darul Quran yang berbayar. Saya bantu dengan izin Allah SWT. Saya datang waktu itu, saya bilang, ini salah caranya. Saya baru aja ditegur waktu itu nih. Saya baru aja ditegur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala ini nggak jalan. Kita mesti nyari bentuk. Waktu itu kami juga masih nyari bentuk 2012 2013, masih dibimbing oleh pemerintah, dalam hal ini OJK waktu saat itu. Kemudian akhirnya kami ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkembang menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah. Lalu berkembang menjadi aset manajemen yang hari ini lahir. Aset manajemen syariah, satu-satunya syariah. Setiap kemudian kita bikin yang syariah malah dibilang kita yang ilegal, kita yang haram. Sudah, ini udah 2020. Bismillah, saatnya saya melaporkan balik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siapapun yang menjadi ekosistem mata rantai orang-orang yang itu-itu aja, orang yang nggak ada yang beda. Muncul sih orang-orang baru yang nggak tahu juga saya gimana ceritanya. Paytrend tuh keren banget. Apanya yang kemudian ilegal, apanya yang kemudian money game. Justru kami ini yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada di baris terdepan untuk kemudian menghadang money game. Kenapa kami kemudian ikut di bisnis multi level? Karena kami ingin mewarnai. Kami sering dakwah, kami sering kemudian bilang, bila ada kemudian kota, kampung, tempat yang kemudian marak dengan kesalahan, dengan yang haram, dengan dosa, dengan maksiat, datang ke situ, jangan dijauhin. Jangan kemudian malah ditinggal. Bisnis juga begitu, di perdagangan halal. Kementerian Perdagangan tuh ada banyak divisinya, ada banyak bagiannya. Di antaranya adalah bisnis yang konvensional, dagang bener. Jadi hanya kemudian distributor, agen, reseller, itu bisnis biasa, konvensional, dan itu ada divisinya sendiri. Tapi multi level juga ada divisinya tersendiri. Selama ini haram, selama ini yang masuk itu bukan umat, selama ini yang masuk orang lain. Kekeruk duitnya buat orang lain, kekeruk duitnya itu bukan buat kita, buat umat. Ini sesuatu yang saya bilang, ini dakwah, bismillahirrahmanirrahim, ayo kita masuk. Bahkan diambilnya bukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia, diambil oleh pengusaha Singapura, pengusaha Malaysia, ada yang pengusaha Amerika. Saya masuk konsultasi dengan DSN, MUI, ini kalau begini gimana caranya? Ayo buka matanya. Umat ini udah banyak diinjak orang. Umat ini udah banyak kemudian dipukul orang. Umat ini udah banyak kemudian ditinggalkan orang. Umat ini kemudian udah banyak diperas oleh orang. Umat ini udah banyak kemudian diambil duitnya oleh orang. Triliunan rupiah. Masuklah kemudian kita. Kita kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ngurus semua regulasinya, ngurus semua regulatornya. Pokoknya sekarang semua yang terlibat, bismillahirrahmanirrahim, saya udah gak ada keraguan lagi, akan laporin balik, bismillahirrahmanirrahim. Gak bener sudah, ngelaporin di pengadilan negeri juga saya tungguin. Gak pernah menang di kepolisian manapun. Bukan karena saya ini deket sama pemerintah, gak ada cerita saya make jalur pemerintah. Saya kalau di BAP saya datang, gak pernah saya gak datang di BAP. Termasuk yang terakhir di Surabaya, saya diam. Ya, nggak benar juga sekarang jadi saya nggak diam. Iya, teman-teman saya bilang ini udah jadi buku, ditulis sebagai buku. Anak-anak keturunan saya melihat, membaca, mendengar. Ayahnya nanti kakeknya disebut penipu. Bukan cuma disebut tapi ditulis. Ayo bismillah. Dari mulai buku yang pertama mereka tulis sampai yang terakhir, nanti kita akan bedah bukunya. Kalau ada sebuah kesalahan di sana, saya Yusuf Mansur tidak pernah nggak gentle, saya akan gentle. Saya salah, saya perbaiki. Tapi bila mana di dalamnya memang tetap ada kebohongan dan ada fitnah, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayo. Pokoknya sudah niat akan laporin balik, bismillahirrahmanirrahim. Gak bener kok. Mau ya Vidi itu ya, setelah kemudian terjadi kegagalan proyek, bedain antara penipuan dengan kegagalan.
teman saya, Mas Arjun, Mas Harjanto, itu gagal membangun apartemen Moyafidi. Kenapa gagal? Karena di sana kemudian dengan izin Allah ada moratorium pada saat itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan apalah gitu ya yang dari pemerintah yang membuat tidak bisa dibangun. Tidak bisa dibangun Moyafidi itu. Lalu saya bicara nih dengan teman-teman, siapa yang kemudian pada ikut? Oh, yang ikut orang-orang Petren, begitu. Satu saja ada yang nyerahkan Moyafidi duitnya langsung ke saya. Haram saya berdiri, haram saya hidup, satu aja. Nggak ada. Tidak ada. Nyerahin duitnya juga sama orang lain. Ke rekeningnya orang lain. Bedah rekeningnya. Ada PPATK kok. Ada BI kok. Jangan karena ya semua diinvestigasi. Tapi yang diinvestigasi ini sekunder semua. Satu aja. Ada orang yang menyerahkan langsung Moyafidi ke saya. Satu saja. Sehingga saya bisa disebut sebagai benar-benar penipu dan menipu umat. Satu saja. Saya yakin demi Allah. Demi Quran yang ada di kepala saya. Demi Quran yang ada di hati saya. Demi kemudian 1 juta anak-anak rumah tahfiz gratis. Gratis 1 juta dengan izin Allah di belakang saya. Tidak usahlah itu menjadi amal soleh saya. Kalau betul-betul saya menipu Moyafidi. Gak ada ceritanya. Justru demi Allah tanya dengan yang semua dikembalikan. Buat teman-teman yang sudah saya bayar, yang saya kembalikan, yang saya ganti. Ayo bersuara. Benarkah Yusuf Mansur itu menipu? Ayo bersuara. Karena sekarang saya sudah bersuara. Saya tidak diam lagi. Saya sudah bersuara. Jangan tidak bersuara. Teman-teman ngasihnya kemana, proyeknya di mana. Tapi saya mengembalikan dengan izin Allah. Kenapa? Karena waktu itu saya bilang, siapa yang ditipu? Nggak ada yang ditipu itu sebenarnya itu gagal. Tapi oke lah, siapa yang jadi korban? Nggak ada yang jadi korban juga sebenarnya. Karena itu kemudian tidak jalan proyeknya. Tapi oke lah, bismillahirrahmanirrahim, siapa? Ternyata teman-teman Petren. Lah saya cinta sama Petren. Terus saya tanya juga, berapa duit? 1,5 miliar. Oh ya udahlah. Bismillah, kalau cuma 1,5 miliar saya ganti aja. Udah jangan pada ribut. Diem dah udah. Saya ganti tapi diatur ya. Gitu saya malah ganti. Enggak apa-apa sumpah mah, orang sumpah bener kok. Dan saya tidak nyumpahin orang. Saya nyumpah bener. Kalau emang saya nipu, saya bohong. Hah? Ada Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak kemana-mana. Saya udah bilang kok. Dari sejak yang pertemuan pertama, kasus yang pertama dulu. Saya diam, saya ngalah. Iya. Ente harus ganti. Iya, saya ganti. Gini-gini. Iya udah pokoknya ngikut. Tapi setiap apa dijadikan pukulan balik. Setiap apa dijadikan pukulan balik. Nah yang sekarang udah sangat kelewatan. Nggak bener lah. Yang serius lah. Saya nipu yang bener. Saya serius lah gitu. Lalu kemudian teman-teman Moyafidi dialihkan ke Hotel City. Ya karena Hotel City punya saya. Punya kita. Dialihkan. Nggak pernah naruh di Hotel City. Saya bilang udah ya. Yang naruh di Moyafidi. Jadi nih sahamnya saya bayar dengan saham Hotel City. Nah belakang Hotel City yang pada naruh Moyafidi pada narik. Orang dikompor-komporin juga. Padahal saya bilang tadi itu lambang berdiri. Hotel Umat berdiri itu saya ganti loh. Narik. Orang dikompor-komporin juga. Padahal saya bilang tadi itu lambang berdiri. Hotel Umat berdiri itu saya ganti loh. Kemudian pada narik saham, ya udahlah, ayo bismillah saya kasih. Sampai sekarang paling sisanya tinggal berapa? 100 atau 200 juta gitu, udah dibayar semua. Dan nggak benar kan orang dibayar karena saya mengajarin kebaikan. Demi Allah loh. Teman-teman wali santri pada dihina orang. Santri-santri saya pada dihina orang. Teman-teman saya yang jadi panitia pada dihina orang. Orang pada takut manggil saya, orang pada takut ngundang saya. Apaan ini? Coba aja lihat di pengadilan negeri. Kalau emang nanti saya kalah, saya harus bayar. Bismillah kita bayar. Kita lihat coba, apa ya benar asal hakimnya objektif.
Dan saya percaya hakim objektif. Sama seperti polisi. Saya bilang dilaporin ke polisi mana aja. Saya percaya polisi itu objektif. Giliran saya yang menang di mana aja dianggapnya apa? Saya dekat sama pemerintah lah. Ini dibantu pemerintah lah. Nggak arong saya di BAP. Justru yang melaporkan itu banyak yang tidak BAP. Karena nggak jelas yang melaporkannya. Sekarang ini yang melaporkannya kemudian saya laporkan, yang teriak-teriak saya penipu saya laporkan, semua pengadilan semua orang yang di belakang layar juga saya laporkan, istri-istri yang pada mendukung yang melaporkan itu juga saya akan laporkan. Karena sering komen di Instagram saya juga. Begitu saya lihat, oh istrinya si Fulan. Oh ya sudah, pokoknya sekarang yang ngomong macam-macam kita screenshot dan kita laporkan semuanya. Kita kejar terus, nggak bisa. Saya pengen bikin tahfiz Quran di seluruh desa, di seluruh tanah air. Nggak mau saya ada yang ganggu. Jangan sampai orang kemudian ngeri. Masih mau buka rumah tahfiz. Enggak, tapi nggak mau Yusuf masuk. Kenapa? Yusuf masuk penipu. Nggak begitu. Nggak begitu. Terus supaya tren dibilang money game. Orang yang udah pada daftar-daftar minta duit balik. Balik bagaimana? Ya ayo dong kita usaha. Ayo dong kita jalan. Ayo dong kita tuntaskan. Jangan mau dikomporin orang. Enak aja ngatain usaha kita ilegal. Ini saya itu ngurusin kelegalan umat dari mulai awal sampai akhir. Enggak lah. Enggak ada judulnya kita begini begitu. Nggak, insya Allah enggak ada. Saya masih ustadz yang seperti dulu. Bahwa saya punya kesalahan. Ya siapa juga yang enggak punya kesalahan. Ayo bismillah. Bukan begini caranya. Saya sering ngajarin sama orang. Kalau ngelihat orang salah deketin, perbaiki. Lah, mereka bukan pengen diperbaiki kok. Bukan pengen saya diperbaiki. Enggak. Pengen ribut. Pengen rame. Bismillah lah. Pokoknya saya udah niat. Udah bilang saya. Pengacara saya, teman-teman kepolisian juga pada greget. Nih laporin balik aja pada telepon nama saya. WA dari mana-mana. Saya bilang. Nggak usah. Tapi sekarang udah waktunya. Buat yang mendengar ini ya, yang selam dan pasti ada di dalam kok orang sering komen. Bismillah, saya udah niat. Apapun yang terjadi, saya mau laporin. Kalau saya yang kalah sampai saya masuk ke dalam penjara, di dalam penjara kita bikin pesantren. Insya Allah bukan berarti saya nantangin. Saya udah 2 kali di penjara juga. Saya udah tahu di dalam kayak gimana. Emangnya bahaya apa? Nggak ada yang bahaya. Lagian kalau masuk bukan karena persoalan kita. Kalau masuk karena bukan perbuatan kita. Kalau masuk karena kita difitnah. Itu mah kita bahagia. Kita seneng, kita demen. Udah di dalam nanti itu, di dalam itu jadi murid saya. Di dalam itu jadi santri saya. Di dalam sama-sama kita mengaji. Di dalam sama-sama kita belajar Quran. Mungkin tugas saya nanti ada yang di sana. Nggak masalah. Sama sekali nggak masalah. Lagian kalau urusan begini berapa tahun juga sih di penjara. Kalau emang mereka merasa menang lalu saya kalah. Dan benar-benar menang, saya benar-benar kalah. Bismillah nggak apa-apa. Di dalam saya ngajar Quran. Di dalam saya ngapalin Quran lagi. Yang balikin Quran lagi. Berikut nomor ayatnya. Bismillah. Kalaupun nanti di pengadilan negeri yang perdata saya harus kalah. Kemudian hakim menyatakan saya harus bayar. Kita bayar, nggak apa-apa. Terus saya jual tanah dah. Buat bayarnya. Tapi berani apa uang yang nggak halal kemudian dipakai. Kerugiannya 2,5 juta katanya. Ada 5 orang lalu minta ganti 5 miliar. Apa-apaan. Substantifnya juga. Substantif moya fidi. Yang bukan. Ya. Perbuatan saya. Dan itu bukan penipuan juga. Sekarang saya udah mau ngelaporin aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Asli. Dan saya mau ngelaporinnya sampai ke atas-atasnya tuh. Jadi sampai ke atasnya nih. Siapa nih atasnya? Gitu. Kita udah tahu. Pokoknya saya kejar terus. Bismillah. Nggak bener. Kita bikin nggak bisa tidur udah. Biarin aja. Saya udah bilang nih sama keluarga. Siap-siap nanti penuh dengan fitnah. Kalau emang ada fitnahnya, bismillahirrahmanirrahim, ada banyak teman-teman kita yang juga mendukung. Insya Allah. Pokoknya kita akan laporin balik. Semua, termasuk yang testimoni, kesaksian. Kita laporin aja udah. Apalagi terakhir bikin di masjid. Masjidnya Allah dipakai buat ngomongin orang. Iya kalau bener omongan itu. Meradang kemarin saya itu di masjid lo, gila.
Wah, nggak bener dah udah. Udah bismillah saya berhari-hari terakhir ini nih. Ini mesti saya lakuin dari dulu ini. Kasihan ini yang pada bener. Teman-teman pada mau bikin rumah tahfiz dihadang orang. Kami enggak menerima penipu. Astagfirullahaladzim. Udahlah. Pokoknya yang sekarang nih nggak ada cerita. Kita mau ngelaporin balik. Tuh saya minta duit booking seat umroh. Ya ayo dong selesaikan. Sampai ada orang ngomong, saya nggak mau ikut umroh sama Yusuf Mansur. Ini saya lagi curhat bu nih. Tapi ini bukan sekedar curhat. Bener-bener kita mau berangkat. Kita mau berangkat ke Barreskrim. Kita mau laporin balik udah. Ya. Enggak emang ini gimana nggak ngegas. Udah 6 tahun ini dari 2014. Masih ngalah aja. Saya sering bilang jawabannya itu harus jawaban prestasi. Tapi mereka bukan pengen jawaban kok. Tahu nih orangnya tahu. Pasti ntar ngeliat. Dan saya naikin juga kok di IGTV nih. Bismillahirrahmanirrahim udah. Biar aja umat ngeliat. Sekali lagi saya bilang kalau saya salah. Saya siap salah. Dari dulu saya udah siap salah. Kok malah saya siap ganti kok. Udah ganti malah. Buat teman-teman patungan usaha yang memang belum keganti. Yang udah keganti ya bicara dong. Bantuin saya juga dengan izin Allah. Kayak apa ya Yusuf Mansur? Hilang kah? Lari kah? Nggak ada. Yang belum keganti, ya sih biar atur cash flow. Karena ini kan ganti. Kalau hotelnya kan masih ada. Kepemilikannya nggak hilang. Tapi kalau mau narik, ya sabar. Saya akan cari dananya. Ya begitu-gitu dikomporin. Kayak saya jadi kayak penipu lah. Ya udah dah kita laporin balik udah sesuai dengan permintaan teman-teman banyak supaya mereka juga tidak diginiin, tidak digituin. Iya udah waktunya ini bismillah. Betul udah waktunya. Saya selama ini jaga. Gimana ya sesama umat. Masa iya sih kita berantem. Udahlah biarin. Rupanya makin menjadi-jadi. Hati-hati sekarang yang pada ikut komen. Yang ikut komen sekarang pokoknya saya screenshot. Saya laporin juga. Nggak ada cerita udah pokoknya. Nggak ada cerita. Hati-hati bener. Ya yang di Facebook tuh. Pokoknya semua nih. Yang hulu ke hilirnya. Saya udah bilang nih. Sama teman-teman pengacara semua. Udah. Langsung diteliti. Siapa akun-akun siapa yang ikut nyerang. Dan dia harus mempertanggungjawabkan yang dia serang. Dia ikut nuduh kita sebagai penipu dan pembohong karena apa? Karena emang kemudian ikut terprovokasi kah? Ikut terprovokasi saja saya bilang ikut dilaporin. Biar pada nggak ngomong sembarangan. Saya dibilang kemudian ikut makan duit sedekah. Yang bener lah. Buktiin aja gitu loh. Ayo buktiin. Dibilang ini cerita sedekahnya palsu lah, apalah. Yo, ayo dong yang bertestimoni sedekah, sholawat, istighfar. Ayo bunyi. Jarang loh saya ngomong seperti ini. Dan ini langsung saya kasih juga ke semua media juga. Bahwa saya akan melaporkan balik. Demi Allah akan saya melaporkan balik. Biar aja udah. Gak ada udah. Bismillah. Ini mestinya dari dulu saya lakuin ini. Tapi baru sekarang kemudian saya bicara. Biarin dah. Karena ini kasihan panitia-panitia. Tempat saya ceramah ikut diserang orang. Wali-wali santri ikut diserang orang. Santri saya yang gak bersalah juga diserang orang. Itu dia benar kalau saya diem aja kasihan jemaah. Betul itu. Yang cinta sama saya diserang orang. Ada. Udah pokoknya sekarang mah kita laporin termasuk semua orang yang kemudian ikut bersuara itu yang akan kita laporkan. Iya benar pokoknya. Bismillah nggak suka. Apa? Kita ini lagi berjuang. Multi level syariahnya yang pertama, imani syariah yang pertama, manajemen aset manajemen syariah yang pertama. Kita pertama. Karena kita ini di depan di urusan ekonomi. Pengen banget umat jaya. Pengen banget umat bangun. Pengen banget umat merdeka. Pengen banget umat kemudian sukses. Menang di atas yang lain.
Di negerinya sendiri. Dulu saya diam aja, sekarang enggak lah. Karena kita pengen bangkit, kita pengen bangun. Dua nih yang saya lakukan. Melaporkan balik dan membuat buku. Isinya juga koreksi terhadap buku-buku yang isinya saya difitnah. Dan saya, Yusuf Mansur, kalau ada yang memang benar, tidak segan-segan saya bilang, itu benar isinya. Saya salah. Waktunya nih, karena dengan saya dilaporkan yang kepolisian kan, SP3 tuh. SP3-nya aja dicurigain. Polisi dicurigain gimana? Ya sekarang mah udah saya bilang, saya agak berubah nih sekarang. Bismillah, ada judulnya ini menegakkan juga kebenaran. Mereka kan nganggap mengatakan kebenaran. Ya kita menegakkan kebenaran. Kita adu bukti aja. Makanya sekarang hati-hati. Kalau ada yang komen macam-macam, apalagi followernya sampai 0. Buzzer-buzzer, pokoknya itu langsung kita teliti ke atasnya siapa. Termasuk yang membiayainya siapa. Itu yang kemudian kita akan ambil. Kita akan angkat. Bener udah, nggak ada cerita udah. Teman-teman pengacara yang percaya sama saya, teman-teman kemudian pengacara yang kemudian yakin saya nggak salah, yuk sini di belakang saya. Bismillah. Apalagi kemudian ngelaporin ke pengadilan negeri dengan substansi yang itu lagi, mau ya video lagi. Itu ibunya tuh sampai sakit-sakitan tuh yang punya. Karena setiap saya dilaporin kan juga semua ekosistem saya kan ikut dilaporin juga, ikut bersaksi. Untuk sementara orang, untuk sebagian orang ikut bersaksi itu nggak bener. Ikut bersaksi aja kan buat orang kecil mah gemeter. Sampai sakit lu, dosa banget tuh orang. Kasihan. Nah, dengan didaftarkan pengadilan negeri, kayaknya udah bersorak-sorai gitu. Nih, ayo, laporin lagi nih sekarang ke pengadilan negeri. Ya, ayo dah. Jarang-jarang ya, saya kayak emosi gini. Emang lagi marah nih udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Dan nggak ada yang investasi beneran loh ya, bukan yang fitnah loh ya, kayak patungan usaha. Nggak ada yang saya nggak kembalikan kalau emang mau narik. Tapi saya kasih tahu kenapa sih emang narik. Jangan kena fitnah lah, hotelnya berdiri kok, hotelnya ada kok. Nggak mau ya, umat punya hotel. Bahwa belum untung, nah ya iyalah. Usaha hotel pada susah, tapi berdiri. Kita kan bilang, kita pengen ngelihat, oh itu pesawat kita. Begitu penumpang duduk, kapten yang ngomong, pramugaranya ngomong, selamat datang di pesawat Anda sendiri. Itu yang saya pengenin. Kita kan ngeliat kilang minyak, oh itu kilang minyak kita. Umat ada di sana, ngeliat jembatan, ngeliat jalan tol, jangan ngutang ke luar negeri. Itu kemudian perjuangan kita. Enggak kok masih sama, saya sama pemerintah juga masih sama. Udah jangan ngutang. Sama. Ayo bismillah kita bisa. Kita patungan. Nah patungan itu yang lagi dihajar. Masa iya saya rela coba. Yang terakhir Surabaya. Perumahan syariah. Bener-bener dianggapnya itu saya yang nipu. Ketemu juga enggak sama yang bikin perumahan syariahnya. Hanya gara-gara mereka nyantumin nomor saya, foto saya, nama saya, lalu bilang kemana-mana, nanti akan ada rumah tahfiznya Yusuf Mansur, sekolahnya Yusuf Mansur, pesantren Yusuf Mansur. Saya nggak tahu itu, nggak ngerti. Ketemu saya juga di tempat acara, sama kayak orang-orang, lalu foto sama saya, sama orang-orang. Diberitain di TV, saya diem aja. Kemudian itu digoreng lagi sama mereka-mereka yang sama lagi orang-orangnya. Sama orang-orang itu aja. Oh, Ustadz lo nipu lagi itu. Ya Allah, nipu lagi. Deh. Saya di BAP loh. BAP beneran. Bukan karena saya dekat sama siapa. Enggak, kita dekatnya sama Allah.
Saya pengen banget ngelihat jalan tol punya umat, ngelihat kilang minyak punya umat, ngelihat terminal punya umat, ngelihat smelter punya umat, ngelihat tambang ini tambang itu punya umat, ngelihat perumahan ini perumahan itu punya umat, ngelihat semua opportunity di Indonesia ini punya umat. Nggak ada yang berubah saya. Nggak ada yang berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya udah, laporin polisi aja udah. Bismillah udah. Serah. Kalau emang ngelaporin saya yang bakal kalah udah, saya udah siap juga kok. Udah lah. Surabaya itu juga kelewatan itu orangnya. Bukan kita itu sama sekali. Saya bilang sama polisi, periksa rekening Pak, saya siap. Saya juga nggak pernah ke perumahan itu. Mereka ketemu saya di jalanan menuju ke bandara atau apa. Ya saya mana tahu orang deketin saya. Gampang kan, ada irisannya enggak, ada urusannya enggak. Wartawan yang nulis juga sama. Bukan pengen dapat kebenaran, tapi pengen ngeblow up aja. Udahlah. Saya udah deketin juga, saya udah mahabbah, udah turun hati saya. Tapi tetap aja begini. Lalu saya ngelihat nih, makin hari ekosistem saya makin diserang nih. Kasian nih orang-orang saya kalau saya diam aja. Surabaya ini sebentar lagi akan ada klarifikasi tuh dari kepolisian. Sebenarnya klarifikasi dari kepolisian tuh banyak banget, cuman gak didengar karena bad news itu good news memang di Indonesia masih begitu. Cuma kan mesti saya blow up lagi tuh. Nih SP3, nih SP3, nih SP3. Kemana aja SP3. Ya saya pikir juga termasuk yang terbaru tuh Kiblatnet, Demokrasi atau apa itu. Itu saya mau laporin juga, biarin aja udah. Hah? Mereka sih wartawannya ngubungin saya, ngontak saya, ada yang ngontak saya juga. Dan beberapa lagi Toiba apa segala kita sikat tuh beneran udah. Nggak ada udah sekarang, sampai akar-akarnya udah. Iya udah, pokoknya semua kita periksa. Mereka juga kontak saya sih. Tapi saya yakin nih ngontak juga sama aja. Karena bukan pengen nyari berita, tapi pengen heboh, pengen nyudutin saya gitu. Entah jawaban saya di screenshot lah, apalah. Enggak lah udah. Pokoknya semua nih, bismillah kita mau laporin udah. Hati-hati nih buat teman-teman yang komen-komen gak benar mulai dari pagi ini. Yang komen gak benar termasuk di Facebook. Pokoknya kita mau screenshot dan mau ikut kita laporkan. Saya nggak apa-apa udah. Kemarin saya bolak-balik ke kepolisian BAP. Tapi hari ini ke depan saya bolak-balik ke kepolisian ngelaporin balik. Hati-hati. Hati-hati dah pokoknya. Sekarang hati-hati. Jangan sampai kemudian teman-teman jadi ikut bermasalah gara-gara percaya. Terus ikut nyebar-nyebar. Yang nyebar-nyebar itu pokoknya kita lingkerin. Dan ini saya udah nyuruh teman-teman nih di sekitar saya. Cari semua yang ikut memojokkan, ikut nyerang, ikut memfitnah, ikut ngegibah, percaya sama mereka yang memfitnah, lalu terus ikut memfitnah lagi. Dah. Nggak apa-apa nih, udah tanggung keruh juga. Ini juga saya mau sebar kok ke teman-teman media juga. Jadi pokoknya ada komen nggak bener, pokoknya hati-hati lah. Salah aja kalau komen mah. Karena itu akan kita screenshot, kita akan kejar betul. Saya nggak pengen usaha kita lagi membangun ekonomi umat, kemudian malah dihancurin. Akhirnya kita nggak punya kesempatan lagi. Udah beres loh semuanya. Regulasi udah beres. OJK, BI udah beres. Kementerian Perdagangan udah beres. Udah waktunya sekarang. Ayo kita jalan betul. Karena udah halal. Udah syariah bahkan. Dan udah legal. Buat semua teman-teman yang pada pengen ngembalin duitnya. Sini ayo ngobrol. Nanti saya siapin posko deh. Di Darul Quran sama di Petren. Ngobrol yuk. Ini karena provokasi atau karena nggak ngerti. Karena provokasi atau karena nggak tahu. Karena provokasi, karena fitnah atau karena nggak paham. Karena provokasi, fitnah, atau karena emang gak jalan. Mesti dibedain.
Nanti saya siapin deh posko di pesantren sama di Petren. Kalau yang nanti gimana kita bantu. Yang emang nggak umroh ya sampai umroh. Yang kemudian sudah ikutan sampai benar-benar jadi. Bismillah. Bismillah udah. Dengan begini aja saya pertama kali muncul kan dengan begini. Habis ini juga saya nanti mau press conference juga. Insya Allah udah. Terus jalan deh ke Bareskrim. Bareng-bareng aja ke Bareskrim kalau ada yang mau ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lagian saya nggak kemana-mana. Rumah saya jelas. Saya masih di TV. Di sosmed saya aktif. Di Instagram. Di Facebook. Mau apa? Kalau emang nipu ya kagak nongol lah. Ngapain nongol udah diberitain kayak gini masih mau nongol. Agak. Jarang-jarang teman-teman juga punya ustadz. Kalau ustadznya salah. Ya didoain. Ya dibenerin. Tapi dibenerin bukan begini caranya. Enggak lah. Saya mau ngadu nih sama Agim. Mau minta izin beliau mau ngelapor-laporin balik udah. Udah lama nih ini 2014. Ayo yang mau komen apa? Kita diskusi dikit. Iya Mas Bagus. Wajib press conference. Iya, press conference sama ngelaporin. Kasian. Bunda Nuris di Hongkong kasian. Kayak nabung tanah. Nabung tanah itu bener. Ada. Saya bilang jangan sampai tanah-tanah itu dikuasain oleh orang-orang yang gak bener. Tanah-tanah dikuasain oleh pengusaha melulu. Yang gak ada belanya sama agama. Gak belanya sama umat. Saya mau lapor sama guru-guru saya. Mau izin sama guru-guru saya. Dulu saya di sidang juga sama Habib Rizik dan kawan-kawan. Dulu tahun berapa tuh ya? Saya diminta datang. Ayo Ustadz Yusuf klarifikasi, saya datang. Kata Habib Rizik, kamu bantu menjelasin nih ada orang bikin buku begini. Iya Bib, insya Allah saya datang. Begitu saya datang kayak udah pada ngumpul. Nah orang yang bikin bukunya nggak datang waktu itu. Apa kata Habib Rizik? Dia peluk saya. Ente berarti yang benar karena ente berani datang. Itu yang bikin buku ente nggak berani datang, nggak datang. Berarti mereka itu bohong. Ente yang benar. Habib Rizik tuh. Ntar saya silaturahim sama beliau. Kangen juga sama Habib Rizik. Terus kalau saya pas umroh yang besok nih, kalau jadi umroh nih saya mau silaturahim, mau peluk dia, mau kemudian cium tangan minta doanya. Pokoknya hati-hati nih sekarang. Sekarang yang memprovokasi, yang kemudian ada fitnah, pokoknya kita laporin. Udah begitu aja. Adu bukti aja udah. Nah ini ya. Nih makasih Mbak Ria ya. Ustadz selama ini sabar banget. Beneran fitnah itu udah kemana-mana. Saya screenshot status WA temen yang penuh kebencian sama Ustadz. Nah itu status WA itu screenshot. Nomornya mana kita laporin. Udah gitu aja sekarang mah. Nggak ada ceritanya udah. Hah? Jangankan yang jelas ada nomor WA-nya. Jelas betul ada isinya tuh akun. Nggak jelas aja. Kita kejar. Itu aja sekarang mah. Nggak ada ceritanya udah. Hah? Jangankan yang jelas ada nomor WA-nya. Jelas betul ada isinya tuh akun. Nggak jelas aja. Kita kejar. Karena dia pasti ada orangnya. Tetap ada orang yang nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Buzzer juga ada orangnya. Pasti kita kejar. Bismillah udah. Pak Ustadz saya mau tanya hukumnya ngutang di bank dibolehkan atau tidak. Saya udah bilang selama ini saya tidak bicara soal hukumnya karena itu debatable. Tapi saya bilang ngapain juga sih utang di bank. Ayo kita kemudian istighfar, kita sholawat, kita mohon sama Allah. Sehingga kita nggak perlu ngutang gitu loh. Ya saya juga ada utangnya. Ya bismillah lah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bikin kita jadi banyak di bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Laporin aja Ustadz, sekarang zaman udah makin serem banget kalau dibarbarin. Iya, bismillah. Siap dukung tak teman-teman di FB juga pada sebar hoak tentang Ustadz. Nah itu, FB yang pada nyebar-nyebar itu. Semua kita laporin, gak ada cerita dah udah.
Mana lagi nih? Ini saya lagi bacain komen-komen nih. Kang Asdin, Masya Allah Ustadz, semoga Allah selalu muliakan dan bahagia. Maaf ya Asdin ya, saya udah sampai pada keputusan laporin balik. Udah bismillah aja. Ahmad Sopian, ya Ustadz ngapa jadi berubah? Ayolah yang sabar-sabar. Ini udah sampai ke pengadilan negeri juga katanya, dan kasihan teman-teman ini Sofian. Ekosistem saya kasihan. Mau pada dakwah di daerah dihadang-hadang karena sesuatu yang fitnah. Ya harus jawab. Nggak apa-apalah udah. Bismillah. Ya begitu aja udah. Insya Allah ini didengar juga oleh mereka-mereka yang selama ini juga selalu bikin kayak gitu terus. Dan kalau ini didengar oleh beliau-beliau, saya juga belum nyebut nama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya melaporkan betul sampai ke atas-atasnya. Oke dah. Bismillah. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah nih live-nya saya naikin di IGTV. Jadi biar nggak hilang live IG-nya. Makasih ya. Pokoknya hati-hati mulai sekarang teman-teman semua. Hati-hati. Jangan sampai kemudian udah dilaporin aja. Ini pada nangis-nangis. Saya mah dari 2014 diserang melulu sampai 2020. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, urusan-urusan juga jadi sedikit banyaknya macet. Enggak. Ya gitulah. Bismillah lah. Kayak kita jawab-jawabnya di polisi sama di pengadilan tuh kalau emang iya jadi ke pengadilan. Bismillah. Makasih ya pagi-pagi dengerin orang marah. Tapi ya udah lama mestinya udah begini. Yuk kita baca salawat dulu bener. Makasih Gigi Putra, salawat dulu Tat, barang-barang bentar. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummati. Kasus perumahan Surabaya itu enggak banget, saya enggak ada terlibat, sama sekali enggak terlibat. Teman-teman juga offset, baru pertama kali nangkep tuh orang, brosurnya kemudian bener-bener ada wajah saya, ada muka saya, ada perjuangan tahfiz kita. Itu yang kemudian disut sama TV, sama media-media, kalau diyakini sebagai perumahan fiktif yang saya bener-bener ikut. Nggak ada. Ntar saya juga mau datang ke Polres, sudah janjian kok sama penyidiknya. Saya mau datang, mau di BAP. Demen saya mau di BAP. Kenapa demen? Ya, klarifikasi terbaik di kepolisian. Pengen ketemu juga saya tuh sama yang perumahan fiktif itu. Mukanya kayak gimana. Buat yang udah percaya bahwa saya nipu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dia cuma percaya. Tapi kalau sampai kemudian dia ikut menyebarkan bahwa saya ini penipu, itu juga akan kita hajar lagi. Itu biarin dah. Sian wali-wali santri, sian santri-santri. Enggak, sekarang mah saya udah mau belajar juga dari Mas Dedi gitu di Corbuzier tuh. Enggak, sekarang mah pokoknya yang rese langsung kita laporin, udah gitu aja dah. Selesai urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, nanti begitu dilaporin juga nanti wartawan pada ngejar juga kok. Udah. Pokoknya saya bilang kalau saya ada salahnya, saya Yusuf Mansur tidak segan-segan saya minta maaf beneran. Buat teman-teman yang tergabung di Moyavidi yang sudah saya kembalikan duitnya, bicara dong. Ayo bicara bahwa itu bukan proyek saya. Saya hanya berbuat baik, mengganti. Masa yang mengganti dibilang yang nipu? Serius lah. Adapun potongan usaha saya udah bilang, ayo potongan usaha
Hotelnya ada loh. Kita tuntasin aja hotelnya, kita bagusin, kita kemudian bikin untung, itu aja. Malah selama ini kan ada kerugian-kerugian yang kemudian kita tanggung, kita bayar. Nggak pernah kita kemudian nyuruh teman-teman yang patungan usaha itu ya jadi ikut nanggung, nggak ada, kita terus yang nanggung. Upload fotonya ya Tat, biar kita tidak ketipu sama orang itu yang Surabaya itu ya, udah ditangkap orangnya. Asli saya penasaran, kok bisa-bisanya ente ngomong, katanya juga aneh hadir di acara motivasi, nggak ada. Ya nggak ngerti juga siapa yang ngundang. Ya pokoknya nih saya lagi nyiriin nih, pokoknya begitu ada yang muncul aja di sini nih, ceng gitu muncul. Ada akun-akun muncul yang kemudian dengan izin Allah dia nyerang per hari ini, yang kemarin juga, apalagi per hari ini udah mau kita linkerin, mau kita screenshot, saya suruh temen standby cariin dah udah tuh apa tuh, nanti kita ikut laporin akun-akunnya. Iya saya nanti mau minta sama polisi ya untuk yang kasus Surabaya, saya minta sampai ke selnya orang itu, terus mau video, live video, bener nggak lo ngasih duit sama gua, bener nggak lo gua ikut tanda tangan, bener nggak lo gua kemudian ada MOU, ayo coba kita livein aja ntar kalau emang boleh sama polisinya. Inilah dah masuk yang pada kesaksian itu yang katanya 2 juta lah, 2 juta mana sih emangnya, Mitra Petra juga ada berapa sih sampai 2 juta gitu. Ih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maafin ya teman-teman ya. Pagi-pagi saya live beginian. Udah, insya Allah habis begini kita langsung ambil langkah. Yang mestinya langkah ini dari dulu. Bismillahirrahmanirrahim.